Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mendahului khutbah ini terlebih dahulu kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ada titipan khutbah dari BNN, Badan Narkotika Nasional, karena nanti tepatnya tanggal 26 Juni merupakan hari anti narkotika internasional. Sebenarnya kalau mengikuti hari-hari kebesaran atau hari-hari peringatan, pada hari ini ada dua momen juga, yaitu hari tanggal 23 Juni itu hari janda internasional dan hari Olimpiade internasional. Namun demikian, ini merupakan amanah. Kami mohon maaf, sebenarnya sudah ngeprint materi dari BNN yang dibuat oleh tim dari MUI, hanya tertinggal tadi ada kegiatan di hotel. Tetapi materi intinya adalah ingin mengingatkan kita semua tentang bahaya narkotika. Boleh narkotika, boleh narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang, atau ada juga yang menyebutnya nafsa. Narkotika, alkohol narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Kadang orang menyebutnya adalah nafsa. Saya teringat dengan kesedihan atau katakanlah wajah muram Rasulullah SAW ketika Nabi dan para sahabatnya selesai melakukan perang Badar. Namanya peperangan itu menang harusnya gembira, semua para sahabat gembira. Tetapi Nabi Muhammad saat itu wajahnya katakanlah muram, justru tidak terlalu menampakkan kegembiraan. Di saat suasana seperti itu, beliau kemudian menyampaikan satu hadisnya yang sangat populer. Kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Mungkin maksud secara ininya ya, secara maknawi ya,
kalian jangan dulu terlalu gembira. Karena kita ini menang dalam perang Badar ini sebenarnya adalah peperangan kecil. Dan kita justru akan lebih berat lagi karena akan menghadapi perang besar. Ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Salah seorang sahabat bertanya, apa itu bentuknya jihad besar selain peperangan? Nabi menjawab, an tujahida nafsahu wa hawa, yakni memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita manusia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara narkotika atau narkoba atau nafsa yang merupakan obat terlarang, sebenarnya ada manfaatnya, tetapi untuk obat-obat tertentu dan dosisnya adalah sesuai ya dokter yang tahu mana misalnya ada penyakit apa yang menggunakan zat itu. Akan tetapi penyalahgunaannya ini justru lebih banyak. Kita sangat miris ketika mendengar berita tentang datangnya narkotika dari negara lain yang jumlahnya sampai ada yang berton, ya, kilogram, gram saja kita sudah ngeri, apalagi sampai ton. Dan salah satu pasar yang empuk itu adalah Indonesia. Dan di daerah kita saja sudah banyak. Saya kadang-kadang muncul berita lagi, polisi menangkap, ya belum lama juga di Konawe, beberapa di Kota Kendari juga beberapa, pasti kita pernah baca semua. Itu artinya sudah dekat dengan kita. Dan ini tentu perlu kita waspadai. Karena narkotika ini bukan hanya berbicara dilarang oleh Allah, akan tetapi bahayanya yang sangat luar biasa. Beberapa minggu lalu, mungkin sekarang masih beredar di Philadelphia, ada yang menyebut sebagai kota zombie, karena ada jenis narkotika yang membuat orang jalannya seperti zombie, seperti hantu. Sempoyongan, gentayangan, teriak-teriak kayak orang gila. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu jelas. Bagaimana kalau generasi kita kemudian dicekoki, diserbu oleh barang ini dan kemudian kita tidak mampu mengendalikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, melalui khutbah ini mari kita jaga diri kita terutama. Kemudian keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Allah berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita punya kewajiban. Kenapa penting kaum laki-laki muslim itu diwajibkan sholat Jumat? Salah satunya adalah karena memang perlu mendengarkan khutbah minimal sepekan sekali, satu kali di dalam setiap Jumat kita dengar. Syukur-syukur kalau ada di antara kita yang mengikuti pengajian-pengajian rutin tiap malam. Alhamdulillah, itu merupakan pencerahan-pencerahan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam setiap khutbah yang diwajibkan untuk kita kaum laki-laki, di antaranya adalah karena kita sesuai dengan ayat tadi punya kewajiban di samping untuk menjaga diri dan tanggung jawab menjaga keluarga, istri dan anak-anak kita agar tidak terjebak kepada api neraka. Tentu saja secara umum terhindar dari api neraka adalah agar bagaimana kita berupaya untuk mencegah diri kita dan keluarga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah narkotika ini. Sebagaimana ayat yang di awal tadi saya bacakan itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamr ini hebat ini. Memang namanya juga wahai Allah. Khamr itu
tidak langsung disebutkan zatnya, tetapi sesuatu yang memabukkan. Apakah memabukkannya itu melalui diminum, melalui dimakan, melalui disuntik, atau andaikan ada cara lain sehingga benda itu kemudian memabukkan kita, membuat kita fly, membuat kita menjadi setengah sadar atau tidak sadar, artinya merusak jiwa kita dengan cara memasukkan khamr ini. Wal maisiru, begitu juga judi, perjudian ini juga sebenarnya memprihatinkan kita. Secara online perjudian juga makin marak. Wal ansabu, dan kemudian juga berkorban untuk berhala. Wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, lotre, ya, pengen cepat kaya. Semua ini adalah gambaran-gambaran hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, ambisi kita. Itu kata Allah, rijsun, adalah sesuatu yang najis, yang menjijikkan, yang buruk, min amali syaitan, dan merupakan pekerjaannya setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian menjauhi semua itu agar kalian beruntung, agar kalian tidak menyesal nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja ayat ini begitu jelas disampaikan kepada kita agar kita bisa menghindarkan diri. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama. Pertama, kita harus sama persepsinya bahwa narkoba ketika digunakan dengan cara yang salah, ya, apalagi diedarkan untuk mabuk dan lain sebagainya, harus kita cegah. Itu pertama, bahwa itu adalah barang haram yang harus kita benci, yang membahayakan. Di samping haram tetapi juga membahayakan, samakan persepsi. Kemudian kedua, mari kita bersama-sama untuk berupaya mencegahnya sesuai kemampuan kita. Tidak apa-apa. Ada Pak Polisi di sini. Kalau ada kita melihat yang mencurigakan, laporkan. Insya Allah dijaga kerahasiaan kita yang melaporkan. Karena memang jumlah polisi kan terbatas. Tidak semuanya dia harus keliling melihat bagaimana situasi daerah ini. Tetapi perlu bantuan kita. Dan itu memang cara pencegahan yang sangat efektif. Karena banyak sekali bantuan-bantuan dari masyarakat biasa justru, ya, dengan cara melaporkannya kepada pihak berwajib kemudian berhasil. Ketiga, mari kita perkuat ketahanan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, beri mereka pemahaman, hati-hati. Karena caranya makin serius, makin naudzubillah, makin luar biasa. Bayangkan, ya, ada yang menggunakan cara narkotika itu, narkoba itu dijadikan seperti gula-gula, permen, yang anak kecil tidak paham, kemudian diiming-imingi, akhirnya kecanduan. Beberapa minggu lalu kita dengar, ya, viral masuk di televisi, anak umur 3 tahun hanya dikasih minum dengan bekas, ya, botol ini bekas digunakan minum sabu-sabu oleh seorang ibu rumah tangga. Kemudian bekasnya itu diisi air biasa, diminumkan. Anak itu sudah karuan-karuan, tidak bisa tidur, tidak mau makan, gelisah, melakukan aktivitas yang aneh. Itu baru bekasnya, apalagi kalau benar-benar ada isinya yang, ya, berapa gram. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat berikutnya kata Allah, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Kata Allah, nah ini Allah mengingatkan kepada kita, dengan meminum
khamr dan berjudi itu setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, menghalangi kita dari zikrullah, menghalangi kita, sudah jelas itu, biasanya nggak sholat lagi. Maka Allah bertanya, apakah kalian tidak mau menghentikan hal-hal yang seperti ini? Inilah beberapa ayat ya, untuk mari kita renungkan bersama, mari kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita berdoa, makin hari narkoba makin berkurang dan makin habis, setidaknya di tempat daerah kita tinggal, Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari, agar mereka tidak mengganggu ketentraman kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.